Halo teman-teman trader, welcome back di channel Kampus Trader. Dan di dalam video kali ini saya mau review trading plan yang udah di-share sama teman-teman di komunitas Kampus Trader di dalam portal. Dan kalau misalnya teman-teman belum join ke dalam portalnya, linknya udah ada di bawah. Jadi tinggal klik linknya aja dan daftar gratis. Jadi tinggal masuk aja dan bisa ngelihat reviewan yang saya bakalan bahas di dalam video kali ini. Nah, ini jujur aja saya makin happy ya, karena makin banyak yang sharing di sini artinya berarti dengan satu metode simple aja yang udah saya share di awal dari mulai ada ini Kampus Trader, ini bisa banyak ngebantu orang nih. Jadi yang awalnya mungkin tradingannya masih pakai feeling atau mungkin masih kira-kira, nah sekarang udah bisa terukur nih, bisa terarah dan punya sistem yang jelas. Dan makanya terbukti kan makin banyak yang sharing di dalam portal ya, nanya ini udah bener atau belum gitu ya. Nah, karena banyak, jadi kayaknya oke dan asik banget kalau kita bikin video gitu ya. Dan kita langsung masuk ke dalam portalnya aja teman-teman dan kita review bareng-bareng. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke dalam review trading plan-nya, teman-teman yang belum subscribe bisa klik subscribe dulu dan nyalain loncengnya biar kalian bisa dapetin update dari video-video terbaru berikutnya. Oke teman-teman, kita langsung masuk aja ke dalam portal ya. Kalian udah bisa lihat layar saya dan kita langsung masuk nih ke diskusi umum ya. Jadi tampilan portalnya kayak gini. Kemarin ada yang bilang sama saya, "Mas keren Mas, kayak medsos gitu ya." Kita bisa langsung ngeliat-ngeliat, mungkin kalian terbiasa pakai Facebook gitu, ini mirip lah ya gitu. Jadi biar nyaman juga dari user interface-nya. Oke, ada banyak banget yang sharing di sini contoh kayak Mas Nugroho Utomo gitu ya. Ini nanti buat teman-teman yang ke review nih di dalam video ini, coba deh kalau lagi nonton video ini komen di bawah ya. Nah ini kayak Mas Nugroho Utomo, ini kebetulan udah aja aku bales tadi baru 1 jam yang lalu, ini ada share menarik GBP JPY ya. Di sini areanya kalau misalnya bisa kita lihat, oke GBP JPY kita coba bener nggak nih areanya kan ini bisa diambil apa enggak. Kita coba masuk ke GBP JPY, GBP JPY. Nah di GBP JPY kita review dulu lihat, oke yang diambil adalah area ini kan, area yang ini ya. Nah ini udah di plotting nih. Oke. Ini adalah areanya, bener nggak nih kita nge-sell kan? Oh ternyata bener, kenapa dia bener? Karena dia membentuk lower low baru dan lower high baru ya. Jadi kalau misalnya kalian di sini ngeliat ini adalah higher-nya, ini adalah high, kemudian yang bawah ini adalah low, nah ini low-nya. Nah kemudian dia membuat lower high di sini. Lower high-nya yang mana Mas? Yang bawah sini ya, dia membentuk lower high. Oke, yang bawahnya sini dia membentuk lower low. Jadi confirm nih sell kan karena downtrend. Ini lower low. Nah, kata dia. Udah bener, low-nya, high-nya, lower high, lower low jadi downtrend dan ada area supply and demand, drop base drop di sini. Nah, tinggal satu lagi, bener nggak area yang itu diambil? Karena kan ada beberapa nih Mas di swing area sini kan. Ada satu, ada dua kan yang area drop base dropnya mau ngambil yang atas atau yang bawah. Seperti biasa kita pakai verifikasi ya. Tinggal ditarik swing high to swing low-nya. Oh, ternyata benar di area supply and demand ini ada di 618-nya. Ya udah, berarti confirm. Good ya, mantap nih yang Mas Tomo bisa langsung dipakai yang ini, langsung entry aja. Makanya aku yes sama Mas. Gitu. Oke. Next, selanjutnya dari Bank FX. Wah, namanya Bank FX. Ini Euro JPY ya, Euro JPY 4H. Kita buka Euro JPY. Masuk ke 240 ya atau 4H. Nah, kita lihat di sini di Euro JPY time frame 4 jam atau 4H ini masih belum clear ya. Kenapa? Karena dia belum membentuk new high atau new low. Kalau misalnya kalian lihat di sini ini belum ngebreak. Nah, kita baru bisa valid entry kalau misalnya harga sekarang ini ngebreak pivot sebelumnya. Jadi untuk di Euro JPY no trade gitu ya. Walaupun swingnya sudah kelihatan nih dan kalau kita tarik pun misalnya pakai Fibo, ini ada area rally base rally. Nah, kita lihat di sini. Walaupun ada di 618, tapi perlu diingat kita kan perlu menggunakan market structure yang clear. Apa namanya? Yang pertama kalau uptrend dia membuat higher high baru dan higher low baru. Nah, di sini higher low-nya udah benar. Ya, ini lower, ini higher low. Jadi low yang sebelumnya ini sudah di break lebih tinggi di high yang baru ya, di low yang baru ya. Jadi ini udah valid nih yang low-nya, tapi yang high-nya belum gitu. Jadi kita wait and see di Euro JPY ya, walaupun di sini sudah nih benar ya, ini benar areanya. Ini benar area supply and demand dan ada Fibonya gitu. Cuman kan kalau kita pengen benar-benar valid, tunggu dulu dia nge-break. At least sampai mungkin harga let's say dia naik ke atas ini deh ya. Misal dia naik ke atas ini, nah nge-break gini aja ya.
nge-break dari yang sebelah high sebelahnya, kita tarik dari sini. Ini valid gitu. Cuman kita tetap tunggu konfirmasi. Ingat, kita pengen trennya valid dan confirm. Kalau ini belum confirm karena belum nge-break pivot sebelumnya. Jadi di Euro JPY masih no ya. Sedikit lagi. Ini udah benar, cara area supply and demand-nya sudah benar. Jadi oke. Aku bilang aku no, belum bikin new high. Balasannya apa nih? Balasannya nggak kelihatan. Oh ada nih. Oh oke. Ya siap ya, mantap. Ini setup termasuk agresif ya, ini next atau konser artis. Konser artis ini mungkinnya konservatif ya. Sepertinya gitu. Ada buy di Euro CHF ya, buy Euro CHF. Kita coba cek Euro CHF, EUR CHF. Di time frame 60 ya, pasti ya 60. Nah, di time frame 60 Euro CHF ada entryan di supply and demand di sini. Kita cek aja, kita cari bener nggak? Oh ini bener nih kalau secara tren, bener uptrend, bener ini. Kenapa? Lihat, high sebelumnya sudah di break jauh banget sampai sekarang di sini. Jadi confirm uptrend banget dah pokoknya. Tinggal kita nyari konfirmasi. Areanya udah ada 2 di sini, mau pilih yang mana? Tinggal konfirmasi aja. Tarik dari bawah sini ke atas sini. Oh ternyata ada area di area yang rally base rally ini. Jadi kalian bisa ngambil area yang ini. Ini oke. Ini oke ya. Dia berada di level 618 ya dan berada di swing yang jelas. Swingnya sudah break pivot sebelumnya. Jadi ini good ya. Kita bisa cek di sini. Nah, Euro CHF aku ada post di sinyal ya, udah dibalas lagi tuh. Nice Mas, sama kita. Rame ya pokoknya ya. Ini Euro CHF mana lagi ya? Di sinyal trading nih ada Mas Tomo juga nih sering sharing. Ini baru 39 menit yang lalu. Sekarang jam 15.19 jam 3-an. Ini baru berarti setengah jam yang lalu ada di Euro AUD. Areanya bagus kalau dilihat di time frame H1 dia kiss and go harusnya masih valid, yuk dicoba. Nah ini di Euro AUD. Kita cek bareng-bareng aja bener nggak ya. Ini kita hapus Euro AUD. Oke di Euro AUD tadi dia bilang di time frame 55 ya. Di time frame M55 ada nggak area yang kita coba lihat harganya. Oh ada di sini. Euro AUD 15 menit ternyata ya, sorry bukan 15, ternyata time frame 15 menit. Kita coba cek 15. Oke, time frame M15 ada di sini ya. Ini areanya ya, areanya yang ini. Kalau misalnya kalian bisa lihat itu areanya yang ini nih, selebar ini ya. Dan kiss and go di sini masuk langsung hit TP jauh lah, ini TP jauh lah ya. Apakah ini masih valid? Secara swing masih valid, ini uptrend dan di sini belum ada swing yang confirm lagi. Kalau misalnya ada yang entry di sini ya. Ini kalau kita tarik dari bawah sini ke sini, ini berada di area 618. Jadi kita bisa ambil di sini ya dan udah kejemput juga sih di Euro AUD yang ini. Cuman kalau yang bawahnya kita coba konfirmasi dulu ini ada nggak di area 618 ya kan? Kita tinggal tarik swing low to swing high-nya. Sorry, salah. Dari bawah sini tarik ke atas. Dia berada di 618. Nah, ini masih bisa ya. Ini hal yang cukup menarik teman-teman. Apakah sudah ke hit seperti ini masih bisa dimasukkan lagi? Jawabannya tetap bisa. Karena kan supply and demand ini adalah permintaan willing buyer dan willing sellernya ya. Jadi kalau misalnya harga masuk sedikit dan langsung mental ke atas, itu berarti dalam ilmu dari supply and demand-nya willing buyer yang ada di sini itu kuat banget dan ada seller yang masuk ke sini untuk menjual, ya dibilang menjual supply-nya, tapi karena willing buyernya terlalu kuat dia langsung naik ke atas dan kemungkinan besar di sininya masih ada willing buyer yang menunggu harganya terfilled atau terjemput gitu. Jawabannya masih bisa, cuman probability-nya memang tidak setinggi kalau sebelum terfilled. Jadi ini zona yang kurang fresh, tapi kalau valid apa enggak valid ya. Good Euro AUD. Abis itu ini mantap, GBP USD areanya bagus tapi cukup agresif. Ini di time frame 1 jam, GBP USD. Kita masukin, ini hapus biar nggak bingung, GBP USD. Oke, GBP USD time frame 60 menit. Nah, di time frame 60 menit, oke, di sini clear areanya apakah yang ini? GBP USD 60 menit yang ini harusnya, iya betul yang ini ya. Artinya lebar teman-teman dan kalau misalnya kita lihat yes uptrend, kenapa? Lihat high sebelumnya, ini high-nya dan dia sudah membentuk high baru di sini ya. Jadi confirm uptrend dan kita bisa entry di sini. Kalau misalnya kita lihat apakah berada di area 618,
Nah, ini areanya lebar banget, jadi dia mencakup 382 sama 618. Kalau begini sih agak rancu ya. Kalau aku pribadi tidak ngambil area seperti ini, makanya aku tidak posting juga di dalam portal. Kalau teman-teman ngelihat di sinyal trading hari ini juga tidak ada ya, tidak ada, aku tidak ngambil GBP USD karena memang ini area terlalu rancu. Karena antara 382 dan 618-nya ini gapnya sedikit banget. Nah, kita menghindari hal tersebut. Jadi kerancuan kebiasaan tersebut itu kita tinggalkan ya. Jadi untuk GBP USD aku no, oke. Selanjutnya apalagi? Kita masukin deh, ini kita masukin, ini aku no karena, level Fibo terlalu berdekatan. Oke, good. Jadi langsung dapat feedback ya, live dan di komen. Ini oke ya, tadi ini oke, mantap. Nah, next, ada lagi nggak selain dari Mas Nugroho, misalnya kita masuk lagi ke diskusi umum. Next, ini dari Mas Nugroho Tomo lagi, Mas Tomo di NZD GPY. Kita masuk aja NZD GPY. NZD GPY di time frame berapa? Nah, kita coba cek aja time frame 55. Ini ya, time frame 55 itu kalau lebih clear di sini ada area drop base drop ya, kegambar juga. Kalau misalnya kita tarik swingnya dari sini, dari atas sini ke bawah, sesuai dengan swingnya, yes, area ini drop base drop ini berada di area 618. Jadi ini good ya, ini oke, dan belum kejemput dan masih valid sampai sekarang. Yes, mantap ya, ini mantap. Oke, ini good. Ada lagi? Wah, udah makin mantap nih teman-teman, semuanya udah makin inline ya dengan sebuah sistem yang simple banget. Jadi gampang kan sebetulnya, gitu-gitu aja kita nentuin market structure-nya, higher high-nya mana, lower low-nya mana, lower high-nya mana, lower low-nya mana. Supply and demand-nya tinggal cari mau ada drop base, pokoknya 2 aja, jangan kebanyakan. Rally, base rally buat buy ya, sama drop base drop buat sell. Drop, base, drop. Yang ini kita ganti warnanya jadi warna merah, yang ini ganti warnanya jadi warna hijau. Selesai. Yang rally base rally buat buy, yang drop base drop buat sell. Ini sell berarti nyarinya drop base drop. Ini ada drop base drop. Tinggal nunggu pending order harganya di bawah yang ini ya, di angka berapa nih? Kita klik di sini di 88002 ya. Jadi kita pending order di sana. Udah, kita tinggal nunggu harganya kejemput. Jadi nggak perlu mantengin chart berjam-jam ya, nggak perlu riweuh atau sibuk lagi gitu ya. Udah tinggal nunggu aja pendingannya kejemput apa enggak ya. Kalau nggak kejemput cancel. Kalau kejemput ya tinggal tunggu TP apa cut loss. Udah kayak gitu aja. Terus ada GPY. Jadi simple banget ya, market structure. Kemudian ada area supply and demand. Kalau di sini jelas supply and demand ada 3, bingung kan mau entry yang mana nih Mas? Atas, tengah apa bawah gitu. Ya pakai Fibo. Di sini kata level Fibonya ya, dari Fibonacci-nya tarik dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Satu-satunya area yang masuk ke dalam level Fibo ya yang tengah ini, yang paling bawah ini ya, level ketiga. Atau kita nyebutnya supply zone 3 ya. Kalau dari atas supply zone 3. Udah tinggal nunggu di situ. Jadi super duper simple. Kalau misalnya teman-teman mau diskusi, mau sharing, mau nanya apapun seputar tentang trading, boleh join ke dalam portal. Linknya sekali lagi ada di bawah, tinggal klik aja, daftarnya gratis. Jadi bisa dapetin feedback langsung dari saya di dalam portal. Nggak cuma saya aja yang jawab, tapi teman-teman trader yang lain juga bisa sambil nimpalin satu sama lain gitu. Dan Mas, saya pemula, bisa nggak join ke dalam portal? Bisa. Kenapa? Karena di dalam portal ada learning kursus yang bisa kalian tonton untuk yang pemula ya. Di sini ada forex dari nol. Jadi kalau buat kalian yang masih pemula banget nggak tahu apa itu forex tapi mau tahu tentang forex, nonton di sini ada 7 video lengkap semuanya ya. Step by step apa aja yang perlu kalian pelajari sebelum kalian masuk ke dalam sistem tradingnya itu sendiri. Gitu. Jadi bisa diskusi dan bisa manfaatin sinyal trading harian yang akan di-share di sini. Jadi semuanya akan bermanfaat dan udah terbukti banyak banget yang terbantu dan makin banyak yang ngerti juga. Jadi saya happy banget. Oke, saya tunggu di dalam portal dan sampai ketemu di dalam video-video berikutnya.